Dr. Era Sabtono tidak hanya menyangkal kerajaan 1000 tahun yang akan didirikan di bumi, tetapi juga mengklaim dua surga. Dan dikemukakan bahwa Allah Bapa tinggal di surga di atas dan manusia tinggal di surga di bawah. Klaim ini terdapat pada halaman 171 Rahasia Kitab Wahyu, buku kedua. Setelah bumi dihancurkan oleh api, kemudian manusia diangkat. Barulah manusia memiliki surganya sendiri, di mana Tuhan Yesus menjadi Raja. Allah Bapa tetap memiliki surganya sendiri di atas, dan tetap di atas yang tidak tersentuh. Dan manusia memiliki bumi, surganya sendiri di bawah. Di langit baru dan bumi baru nanti. Namun Tuhan Yesus berfirman, Aku mempersiapkan tempat bagimu di rumah Bapakku. Injil Yohanes pasal 14 ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Juga Wahyu pasal 22 ayat 3-4 mengatakan bahwa takhta Allah dan takhta Anak Domba ada di Yerusalem baru. Dan umat tebusan akan melihat wajah Allah Bapa. Wahyu pasal 2 ayat 3-4. Maka tidak akan ada lagi laknat. Takhta Allah dan takhta Anak Domba akan ada di dalamnya dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Dan mereka akan melihat wajahnya dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Kita baca kitab Wahyu pasal 21 ayat 9-17. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Lalu ia berkata kepadaku, katanya, marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari surga dari Allah. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah, dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Dan temboknya besar lagi tinggi, dan pintu gerbangnya 12 buah. Dan di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat, dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Di sebelah timur terdapat 3 pintu gerbang, dan di sebelah utara 3 pintu gerbang, dan di sebelah selatan 3 pintu gerbang, dan di sebelah barat 3 pintu gerbang. Dan tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar, dan di atasnya tertulis ke-12 nama ke-12 rasul anak domba itu. Dan ia yang berkata-kata dengan aku mempunyai suatu tongkat pengukur dari emas untuk mengukur kota itu serta pintu-pintu gerbangnya dan temboknya. Kota itu bentuknya 4 persegi, panjangnya sama dengan lebarnya. Dan ia mengukur kota itu dengan tongkat itu 12.000 stadia, panjangnya dan lebarnya dan tingginya sama. Lalu ia mengukur temboknya 144 hasta menurut ukuran manusia yang adalah juga ukuran malaikat. Mempelai Kristus yang sejati. Wahyu pasal 21 ayat 2 dan ayat 9 sampai pasal 22 ayat 5. Identitasnya. Wahyu pasal 19 ayat 7 dan pasal 21 ayat 2. Wahyu pasal 21 ayat 9 dan 10 membahas identitas mempelai Kristus yang sejati. Wahyu pasal 21 ayat 9. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan, yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Lalu ia berkata kepadaku, katanya,
Marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan. Malaikat-malaikat ini adalah manusia yang telah ditebus, karena salah satu dari mereka memberitahu Yohanes bahwa dia adalah seorang nabi. Wahyu pasal 1 ayat 1, pasal 19 ayat 10, dan pasal 22 ayat 8 sampai 9. Malaikat ini seorang manusia. Wahyu pasal 21 ayat 17. Marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan. Pengantin perempuan. Pengantin perempuan adalah kota besar itu, Yerusalem yang kudus. Wahyu pasal 21 ayat 2 dan ayat 9 sampai 10. Mempelai wanita Kristus. Apa itu mempelai Kristus? Inilah yang malaikat tunjukkan kepada Yohanes ketika dia berjanji untuk menunjukkan mempelai wanita, istri anak domba, kota kudus Yerusalem surgawi. Adalah tidak alkitabiah untuk menyebut satu kelompok orang yang telah ditebus sebagai mempelai Kristus yang eksklusif. Jika kota itu, Yerusalem baru, adalah mempelai wanita, maka semua yang pergi untuk tinggal di kota kudus merupakan mempelai wanita dan bukan hanya sebagian dari mereka. Pengantin perempuan. Kata pengantin, yaitu mempelai, hanya digunakan 5 kali dalam kaitannya dengan orang beriman. Injil Yohanes pasal 3 ayat 29 dan Wahyu pasal 21 ayat 2 dan 9 dan pasal 22 ayat 17. Kata mempelai laki-laki digunakan 10 kali sehubungan dengan orang-orang beriman. Matius pasal 9 ayat 15, Markus pasal 2 ayat 19 sampai 20, Lukas pasal 5 ayat 34 sampai 35 dan Yohanes pasal 3 ayat 29. Semua ayat ini merujuk pada orang-orang percaya yang akan tinggal di Yerusalem baru, yaitu mempelai wanita, istri anak domba. Wahyu pasal 21 ayat 2 dan ayat 9 sampai 10. Pengantin perempuan mempelai anak domba. Mempelai anak domba dalam Authorized Version, the Lamb's Wife, istri anak domba. Istri atau pengantin anak domba adalah kota kudus Yerusalem baru, sama dengan istri dalam Wahyu pasal 19 ayat 7, yaitu orang-orang tebusan segala zaman yang akan mendapat bagian kebangkitan pertama dan akan hidup di Yerusalem baru selama-lamanya. Wahyu pasal 21 ayat 10. Lalu di dalam roh, ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari surga dari Allah. Ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi. Di sini kita mendapat pewahyuan bahwa kota ini tidak seperti sebuah kubus, melainkan serangkaian gunung yang dimulai dari kaki bukit rendah tepat di dalam tembok. Selama 1.500 mil, kota Yerusalem baru naik ke gunung tinggi yang di atasnya terdapat tabernakel atau bait suci surgawi, di mana pemandangan kitab Wahyu pasal 4 dan 5 akan disaksikan oleh semua orang yang mengunjungi gedung ibu kota. Dari gunung yang tinggi ini, Yohanes dapat melihat kota, jalan-jalan, sungai, dan lain-lain di bawahnya, seperti yang sebagian dijelaskan dalam Wahyu pasal 21 ayat 9 sampai 27 dan pasal 22 ayat 1 sampai 5. Gunung ini disebut Gunung Sion. Wahyu pasal 14 ayat 1, Ibrani pasal 12 ayat 22 sampai 23. Bukit pertemuan jauh di sebelah utara, Yesaya 14 ayat 13. Gunungnya yang kudus, Mazmur pasal 48 ayat 3. Ayat perbandingan, Zakaria pasal 6 ayat 1 dan kitab Mazmur pasal 24 ayat 3. Wahyu pasal 21 ayat 10 dalam Authorized Version,
That great city, the Holy Jerusalem, kota besar itu, Yerusalem yang kudus. Kota kudus Yerusalem baru. Namanya, Wahyu pasal 21 ayat 2. Sumber dan asal usulnya, Wahyu pasal 3 ayat 12, pasal 21 ayat 2 dan 10, Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 3, Galatia pasal 4 ayat 26, Ibrani pasal 9 ayat 11, pasal 11 ayat 10 sampai 16, pasal 12 ayat 22, dan pasal 13 ayat 14. Persiapannya, Wahyu pasal 21 ayat 2, Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 3, Ibrani pasal 11 ayat 10 sampai 16, dan pasal 13 ayat 14. Lokasi kekalnya, Wahyu pasal 3 ayat 12, pasal 21 ayat 2, ayat 9 dan 10, ayat 24 sampai 26, dan Wahyu pasal 22 ayat 1 sampai 5. Penampilan luarnya, Wahyu pasal 21 ayat 11 sampai 25. Tembok, pintu gerbang, dan pondasi-pondasinya, Wahyu pasal 21 ayat 12 sampai 14, Ibrani pasal 11 ayat 10 sampai 16. Pengukurannya, Wahyu pasal 21 ayat 15 sampai 17. Bahan-bahannya, Wahyu pasal 21 ayat 20 sampai 21. Umurnya, Wahyu pasal 21 ayat 2. Jalan-jalannya, Wahyu pasal 21 ayat 21. Bangunannya, Wahyu pasal 21 ayat 22, pasal 7 ayat 15, pasal 11 ayat 19, pasal 14 ayat 15 dan 17, Wahyu pasal 15 ayat 1 sampai 8, Wahyu pasal 16 ayat 1 17, dan Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 3. Sistem pencahayaannya, Wahyu pasal 21 ayat 23 dan 25, dan pasal 22 ayat 5. Sistem airnya, Wahyu pasal 22 ayat 1, pasal 7 ayat 17, dan pasal 14 ayat 7. Penduduknya, Wahyu pasal 3 ayat 12, pasal 12 ayat 12, pasal 13 ayat 6. Wahyu pasal 21 ayat 2 sampai 5, 9, Wahyu pasal 22 ayat 3 sampai 4, Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 3, Ibrani pasal 11 ayat 11 sampai 16, pasal 12 ayat 22 sampai 23, dan pasal 13 ayat 14. Yang melakukan perjalanannya, Wahyu pasal 21 ayat 24 sampai 27. Makanannya, Wahyu pasal 2 ayat 7, 17, dan pasal 19 ayat 1 sampai 10, pasal 22 ayat 2, Mazmur pasal 78 ayat 25, Lukas pasal 22 ayat 15 sampai 18, dan 28 sampai 30. Yang tidak diizinkan melakukan perjalanannya, Wahyu pasal 21 ayat 8, ayat 27, dan pasal 22 ayat 8 sampai 15. Penguasa-penguasanya, Wahyu pasal 22 ayat 3 sampai 5. Tampak luar Yerusalem baru, Wahyu pasal 21 ayat 11. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah dan cahayanya, sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis. Permata yaspis, hijau laut yang indah. Tembok, pintu gerbang, dan batu dasar. Ibrani pasal 11 ayat 10, ayat 13 sampai 16, dan Yohanes pasal 14 ayat 2. Wahyu pasal 21 ayat 12. Dan temboknya besar lagi tinggi, dan pintu gerbangnya 12 buah. Dan di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat, dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Wahyu pasal 21 ayat 13. Di sebelah timur terdapat 3 pintu gerbang, dan di sebelah utara 3 pintu gerbang, dan di sebelah selatan 3 pintu gerbang, dan di sebelah barat 3 pintu gerbang. Wahyu pasal 21 ayat 14. Dan tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar, dan di atasnya tertulis ke-12 nama ke-12 rasul anak domba itu.
Di atasnya tertulis ke-12 nama ke-12 rasul anak domba itu. Yang ke-12 adalah nama Matias yang terhitung bersama rasul-rasul. Kisah para Rasul pasal 1 ayat 26. Wahyu pasal 21 ayat 15. Dan ia yang berkata-kata dengan aku mempunyai suatu tongkat pengukur dari emas untuk mengukur kota itu serta pintu-pintu gerbangnya dan tembongnya. Suatu tongkat pengukur, ukuran panjangnya kurang lebih 4 meter. Wahyu pasal 11 ayat 1. Pengukuran, perbandingan kota abadi duniawi Yerusalem. Yeskel pasal 48 ayat 30 sampai 35, Yoel pasal 3 ayat 20. Wahyu pasal 21 ayat 16. Kota itu bentuknya 4 persegi, panjangnya sama dengan lebarnya, dan ia mengukur kota itu dengan tongkat itu. 12.000 stadia, panjangnya dan lebarnya dan tingginya sama. 12.000 stadia, 1.500 mil persegi. Wahyu pasal 21 ayat 17. Lalu ia mengukur tembongnya 144 hasta menurut ukuran manusia yang adalah juga ukuran malaikat. 144 hasta, 300 kaki pada 20 inci per hasta. Kita baca kitab Wahyu pasal 21 ayat 18 sampai 27. Tembok itu terbuat dari permata yaspis, dan kota itu sendiri dari emas tulen, bagaikan kaca murni. Dan dasar-dasar tembok kota itu dihiasi dengan segala jenis permata. Dasar yang pertama batu yaspis, dasar yang kedua batu nilam, dasar yang ketiga batu mirah, dasar yang keempat batu zamrud, dasar yang kelima batu unam, dasar yang keenam batu sardis, dasar yang ketujuh batu ratna cempaka, yang kedelapan batu beril, yang kesembilan batu krisolit, yang ke-10 batu krisopras, yang ke-11 batu lazuardi, dan yang ke-12 batu kecubung. Dan ke-12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara. Setiap pintu gerbang terdiri dari 1 mutiara, dan jalan-jalan kota itu dari emas murni bagaikan kaca bening. Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya. Demikian juga anak domba itu. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya, dan anak domba itu adalah lampunya. Dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya, dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya, dan pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada siang hari, sebab malam tidak akan ada lagi di sana. Dan kekayaan dan hormat bangsa-bangsa akan dibawa kepadanya. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis, atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Materi-materi Yerusalem baru. Wahyu pasal 21 ayat 18. Tembok itu terbuat dari permata yaspis dan kota itu sendiri dari emas tulen bagaikan kaca murni. Wahyu pasal 21 ayat 19. Dan dasar-dasar tembok kota itu dihiasi dengan segala jenis permata. Dasar yang pertama batu yaspis, dasar yang kedua batu nilam, dasar yang ketiga batu mira, dasar yang keempat batu zamrud. Batu nilam atau safir, batu biru di sebelah berlian dalam kekerasannya. Wahyu pasal 21 ayat 19. Batu mira, batu transparan, 4 jenis dikenal. Jenis yang paling umum berwarna putih kebiruan. Urat-urat berwarna susu yang kusam paling tidak berharga. Berwarna hitam kecoklatan paling tidak indah. Kuning merah paling indah dan berharga dari semuanya. Hanya di India Timur. Batu zamrud, batu hijau.
Wahyu pasal 21 ayat 20. Tasar yang kelima, batu unam. Tasar yang keenam, batu sardis. Tasar yang ketujuh, batu latna cempaka. Yang kedelapan, batu beril. Yang kesembilan, batu krisolit. Yang kesepuluh, batu krisopras. Yang kesebelas, batu lazuardi. Dan yang ke-12, batu kecubung. Batu unam, batu akik berwarna putih kebiruan dan merah. Batu sardis, batu berwarna merah tara. Wahyu pasal 4 ayat 3. Batu ratna cempaka atau krisolit. Batu seperti emas, hijau kehitaman dengan warna kuning sejenis topas. Batu beril, permata transparan berwarna hijau kebiruan. Batu krisolit, permata berwarna hijau pucat dengan campuran kuning. Batu krisopras, batu berwarna hijau kekuningan dengan rona kebiruan dari jenis cempaka. Batu lazuardi, batu berwarna merah dengan campuran kuning, batu kayu manis. Batu kecubung, batu berwarna ungu terdiri dari warna biru kuat dan merah tua. Perbandingan, batu-batu ini dengan yang ada pada tutup dada imam besar. Keluaran pasal 28 ayat 17 sampai 21. Wahyu pasal 21 ayat 21. Dan ke-12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara. Setiap pintu gerbang terdiri dari satu mutiara dan jalan-jalan kota itu dari emas murni bagaikan kaca bening. Ke-12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara. Tidak ada mutiara alam yang bisa sebesar ini. Tapi Allah bisa membuat mutiara sebesar yang Dia inginkan. Oleh karena itu, kita tidak perlu meragukan keharfiaan dari bahan-bahan ini hanya karena kita tidak bisa menjelaskannya dalam pengertian alami. Jalan-jalan kota itu. Ada 12 jalan raya besar yang keluar dari 12 pintu gerbang kota. Wahyu pasal 21 ayat 21. Salah satunya dijelaskan dalam Wahyu pasal 22 ayat 1 dan 2. Emas murni bagaikan kaca bening. Bukan kaca, tapi emas dari jenis yang tidak kita kenal di bumi. Wahyu pasal 21 ayat 21. Bait suci. Wahyu pasal 4 ayat 1. Wahyu pasal 21 ayat 22. Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya. Demikian juga anak domba itu. Aku tidak melihat bait suci di dalamnya. Akan ada bait suci literal di Yerusalem baru. Wahyu pasal 3 ayat 12, pasal 7 ayat 15, pasal 11 ayat 19, pasal 14 ayat 15 dan 17, pasal 15 ayat 1 sampai 8, dan pasal 16 ayat 1 dan 17. Artinya adalah bahwa manusia tidak akan lagi pergi ke suatu bangunan sebagai satu-satunya tempat untuk bertemu dengan Allah, seperti di bait suci duniawi di Yerusalem. Karena Allah dan anak domba akan terlihat hadir di antara manusia untuk bertemu dengan mereka di segala tempat. Wahyu pasal 21 ayat 3 sampai 7, ayat 22, dan pasal 22 ayat 3 sampai 5. Terang Yerusalem baru. Wahyu pasal 21 ayat 23. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya dan anak domba itu adalah lampunya. Kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya. Hanya kota Yerusalem baru yang dimaksud di sini. Akan ada cahaya dari matahari dan planet-planet di bumi di luar kota Yerusalem baru. Kejadian pasal 8 ayat 22 dan Mazmur pasal 89 ayat 2 sampai 3 dan ayat 29 ayat 35 sampai 37 dan Yeremia pasal 31 ayat 35 dan 36 dan Yesaya pasal 30 ayat 26. Bangsa-bangsa yang melakukan perjalanan ke Yerusalem. Wahyu pasal 22 ayat 14. Ayat perbandingan Sakaria pasal 14 ayat 16 dan Yesaya pasal 2 ayat 2. Wahyu pasal 21 ayat 24.
Dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya, dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya. Dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya. Bangsa-bangsa jasmani di bumi yang telah hidup sejak masa tribulasi hingga milenium akan beranak cucu dan memenuhi bumi serta melaksanakan program awal Allah di bumi seperti yang dilakukan Adam dan orang-orang lain jika manusia tidak berbuat dosa. Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 28 dan pasal 8 ayat 22 dan pasal 9 ayat 12 dan 16 dan pasal 17 ayat 1 sampai 9 dan ayat 19. Mereka adalah bangsa domba dalam Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46. Bangsa-bangsa dalam Authorized Version. The nations of them which are saved. Bangsa-bangsa di antara mereka yang diselamatkan. Semua manusia di bumi baru akan diselamatkan dari dosa dan menjadi orang benar selamanya. Para pemberontak yang ikut iblis akan dibinasakan, tetapi perkemahan orang-orang kudus akan tetap ada. Wahyu pasal 20 ayat 7 sampai 10. Membawa kekayaan mereka kepadanya. Semua bangsa akan berdatangan dan membawa hadiah mereka kota Yerusalem baru selamanya. Wahyu pasal 21 ayat 24 sampai 26. Wahyu pasal 21 ayat 25. Dan pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada siang hari, sebab malam tidak akan ada lagi di sana. Malam tidak akan ada lagi di sana. Maksudnya malam di dalam kota, tetapi di luar kota Yerusalem baru akan ada siang dan malam selamanya. Kejadian pasal 1 ayat 14 sampai 18 dan pasal 8 ayat 22 dan Mazmur pasal 89 ayat 2 sampai 3 dan ayat 29 sampai 37 dan Yeremia pasal 31 ayat 35 sampai 36. Wahyu pasal 21 ayat 26. Dan kekayaan dan hormat bangsa-bangsa akan dibawa kepadanya. Wahyu pasal 21 ayat 27. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta. Tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Membuktikan bahwa semua bangsa di Yerusalem baru akan tertulis namanya di dalam kitab kehidupan dan diselamatkan. Wahyu pasal 21 ayat 24 sampai 27. Kita akan ucapkan doa di bawah perlindungan darah Yesus. Doa di bawah perlindungan darah Yesus. Dalam nama Yesus dan darah Yesus Kristus, saya membubuhkan darah Yesus pada situasi dan masalah ini. Dalam nama Yesus dan darah Yesus Kristus, saya memercikan darah Yesus di rumah saya. Dalam nama Yesus dan darah Yesus Kristus, saya membubuhkan iblis dengan darah Yesus. Saya nyatakan bahwa roh-roh jahat telah menjadi tidak berdaya. Doa dekret maklumat. Esther pasal 8 ayat 8. Dalam nama Yesus dan darah Yesus Kristus, biarlah roh ketidakpercayaan, roh kecemasan, roh frustrasi, roh keputusasaan, roh penyakit, dan roh kemiskinan yang bekerja pada saya dan anak-anak saya dan suami saya diikat dan pergi. Dalam nama Yesus dan darah Yesus Kristus, biarlah roh ketidakpercayaan, roh penyembahan berhala, roh perpecahan, roh keputusasaan, roh gagal, roh depresi, roh kemiskinan, roh setan yang bekerja di gereja kita dan di Indonesia diikat dan pergi. Dalam nama Yesus dan darah Yesus Kristus, saya membubuhkan darah Yesus yang berharga pada saya, pada suami saya, pada istri saya, pada anak-anak saya, pada keluarga saya, dan pada perusahaan saya. Semoga berkat inspirasi ganda dan kekuatan penyembuhan datang atas kita. Saya perintahkan dalam nama Yesus dan darah Yesus Kristus, roh game, roh putus asa, dan roh depresi yang menahan anak-anak kita, tinggalkan dengan segera.
Dalam nama Yesus dan darah Yesus Kristus, saya membubuhkan darah Yesus yang berharga pada anak-anak saya. Biarlah roh kebijaksanaan datang. Doa menerima Yesus. Terima kasih Allah Bapa, saya adalah orang berdosa yang telah meninggalkan Engkau. Namun melalui firman hari ini, saya percaya bahwa Yesus bukanlah anak Maria dan Yusuf, melainkan keturunan perempuan yang dinubuatkan dalam Kejadian ketiga dan anak Allah yang dikandung oleh seorang perawan yang dinubuatkan melalui firman oleh Yesaya. Juga saya percaya bahwa Yesus sebagai anak domba Paskah menjadi Kristus dengan menumpahkan darahnya di kayu salib menjadi nabi sejati yang membuka jalan untuk bertemu dengan Allah. Juga saya percaya bahwa Yesus sebagai anak domba Paskah menjadi Kristus dengan menumpahkan darahnya di kayu salib menjadi imam abadi yang telah menyelesaikan semua dosa asal saya, dosa nenek moyang dalam keluarga saya, dan semua dosa masa lalu, sekarang, dan masa depan saya. Juga saya percaya bahwa Yesus sebagai anak domba Paskah menjadi Kristus dengan menumpahkan darahnya di kayu salib menjadi Raja abadi yang menghancurkan kepala Satan dan kuasa kutukan, takdir, dan roh-roh jahat. Saat ini saya membuka pintu hati saya dan menerima Yesus sebagai Raja dan Allah saya. Tolong sertai saya mulai sekarang sampai hari saya pergi ke surga dan membimbing hidup saya. Allah telah menjadi ayahku, Yesus telah menjadi juru selamatku, Yesus telah menjadi penyembuhku. Saya telah menjadi anak Allah yang berharga, mulia, dan kudus. Terima kasih, Tuhan Yesus telah menyelamatkan saya. Saya berdoa semua kata-kata ini dalam nama Yesus Kristus dari Nazaret yang hidup. Amin.